Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Herlina Safira nomor urut 17, Indra Hendriansyah nomor urut 18, Intan Arwahanan nomor urut 19, Latif Albert Nugroho nomor urut 20. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berisi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. A. Pengertian integrasi sosial. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi dalam bahasa Inggris yakni berasal dari kata integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi adalah penyatuan berbagai kelompok ke dalam suatu wilayah dan pembentukan suatu identitas. Kesimpulan integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. B. Pengertian integrasi menurut para ahli. Yang pertama, Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, integrasi adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial dan membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Sedangkan integrasi kultural memiliki makna derajat ketergantungan fungsional dari unsur-unsur suatu kebudayaan. Yang kedua, Sujati Djuadono. Menurut Sujati Djuadono, integrasi adalah cara bagaimana kelestarian sosial dalam arti luas yang dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, Dr. Nazaruddin Samsudin. Menurut Nazaruddin Samsudin, integrasi adalah suatu proses penyatuan suatu bangsa yang mencangkup semua akses kehidupannya, seperti aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Yang keempat yaitu Jeroen Wiener. Pengertian integrasi berikut ini menurut Jeroen Wiener, integrasi adalah sebuah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua akses kehidupannya seperti aspek ekonomi, sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Yang terakhir itu dari Safruddin Bahar. Menurut Safruddin Bahar, integrasi adalah pembaruan yang diartikan sebagai membuat, untuk, atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur bangsa yang mulanya terpisah-pisah. Syarat-syarat integrasi sosial. 1. Menurut William F. Ogden dan Mayor Nimbuh. A. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti kebutuhan fisik berupa sandang dan pangan serta kebutuhan sosialnya dapat dipenuhi oleh budayanya. B. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. C. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten serta tidak mengalami perubahan sehingga dapat menjadi aturan baku dalam melangsungkan proses interaksi sosial. 2. Menurut R. William Liddell. A. Mayoritas anggota dalam masyarakat sepakat tentang batas-batas teritorial dari wilayah mereka sebagai suatu kehidupan politik. B. Mayoritas anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan hukum dari proses politik dan sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat dalam wilayah teritorial tersebut. Faktor pendorong integrasi sosial. Faktor internal. 1. Kesadaran diri sebagai makhluk sosial.
yaitu sadar dikaruniai oleh Tuhan sebagai manusia untuk hidup dengan membutuhkan orang lain. 2. Tuntutan kebutuhan. Semakin maju seseorang, maka kebutuhannya semakin banyak. Tuntutan kebutuhannya. Menyadari bahwa dalam pemenuhan kebutuhan kita membutuhkan bantuan orang lain. 3. Jiwa dan semangat gotong royong. Menambah solidaritas sosial dan sikap saling memiliki. B. Faktor eksternal. 1. Tuntutan perkembangan zaman. Karena perkembangan zaman selalu berubah sesuai dengan dinamika masyarakat, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan saling berbaur dalam berbagai kelompok, suku, bangsa, dan kebudayaan. 2. Persamaan budaya. Adanya persamaan kebudayaan dapat mempercepat proses integrasi kelompok. Mereka yang memiliki persamaan dalam kebudayaan dapat saling menerima tanpa ada kecurigaan atau kecemburuan sosial. 3. Terbukanya kesempatan. Jika anggota kelompok diberikan kesempatan yang sama untuk bergabung dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama tanpa membedakan kelompok, suku, ras, agama, maupun golongan, maka integrasi antar kelompok tersebut akan dapat berjalan dengan baik. 4. Persamaan visi, misi, dan tujuan. Walaupun dalam masyarakat terdapat keanekaragaman kelompok sosial, namun kita dapat bersatu karena adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. 5. Sikap menghargai atau toleransi. Dalam kehidupan sosial kadangkala terjadi gesekan atau kesalahpahaman antara satu dan yang lainnya sehingga menimbulkan konflik. Namun hal ini akan dapat dihindari apabila sikap saling menghargai atau toleransi. Selain faktor pendorong, juga terdapat faktor yang menghambat terjadinya integrasi sosial. Faktor-faktor yang menghambat tercapainya integrasi dalam masyarakat adalah gejala atau fenomena sosial yang dikategorikan sebagai proses sosial yang disosiatif. Faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut. A. Konflik atau pertentangan akibat tidak tuntasnya penyelesaian suatu masalah. B. Persaingan tidak sehat yang melahirkan kontroversi dan mengarah pada pertentangan atau konflik. C. Prasangka buruk yang dilatar belakangi oleh cemburu sosial dan fanatisme yang berlebihan karena perbedaan ras, etnis, budaya, agama, dan kepercayaan, daerah tempat tinggal, mayoritas dan minoritas. D. Rendahnya sikap toleransi dalam hidup bermasyarakat. E. Berlangsungnya tindakan anggota masyarakat baik secara individual maupun kelompok yang dinilai mengganggu keteraturan dan keseimbangan hidup bermasyarakat. C. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi ideologis. Integrasi ideologis adalah integrasi yang tidak tampak secara visual. Integrasi ini terbentuk karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat berdasarkan proses alamiah tanpa adanya paksaan. Interaksi ideologis menggambarkan adanya persamaan kepahaman dalam memandang nilai sosial, persepsi serta tujuan antara anggota masyarakat dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Integrasi normatif. 2. Integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi karena norma-norma tertentu dalam masyarakat secara keseluruhan. Norma ini menjadi hal yang mampu mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Integrasi ini dapat bersifat paksaan. 4. Integrasi instrumental. Reintegrasi sosial
yaitu pengertian reintegrasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, reintegrasi sosial adalah proses memperbarui nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Kondisi ini kemudian disebut dengan disorganisasi dan disintegrasi sosial. Awal mula terjadinya disorganisasi karena adanya situasi tidak sesuai dan seimbang dalam masyarakat, atau dengan kata lain ada satu sistem sosial di masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik. B. Faktor penyebab reintegrasi yaitu 1. Perubahan sosial. Perubahan sosial cepat di masyarakat dan tidak menentu menjadi sumbu dari berbagai masalah ekonomi yang paling rentan dalam kaitan ini dalam menciptakan konflik. 2. Melemahnya norma-norma dan nilai-nilai. Peran nilai dan norma dalam proses sosialisasi atau masyarakat sangat penting. Ketika masyarakat telah kehilangan atau mengalami penurunan akan norma dan nilai tersebut, pelaku yang terjadi cenderung tidak beraturan, tidak lagi mengenal batasan suatu sikap yang seharusnya dilakukan. 3. Iklim globalisasi. Globalisasi di satu sisi memberikan keuntungan bagi masyarakat, namun di sisi lain justru menimbulkan berbagai permasalahan. Kemudahan teknologi dan perdagangan bebas yang hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan pengaruh tersendiri, terlebih pada masyarakat yang belum dewasa, baik secara materi maupun mental. C. Reintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Musyawarah. Musyawarah adalah salah satu cara ampuh dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang memiliki ciri-ciri masalah sosial pada umumnya. Walaupun merupakan cara lama dalam menyelesaikan konflik, namun musyawarah merupakan cara yang ampuh dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada. 2. Lembaga masyarakat. Cara yang dilakukan dalam reintegrasi selanjutnya adalah dengan kembali memfungsikan lembaga negara. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang mengurusi masalah-masalah khusus yang ada di masyarakat seperti lembaga agama, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga ekonomi, dan lembaga-lembaga lainnya. 3. Tidak main hakim sendiri. Contoh reintegrasi sosial selanjutnya adalah dengan tidak main hakim sendiri. Jika terdapat sebuah permasalahan, main hakim sendiri merupakan contoh perilaku penyimpangan sosial yang terkadang masih sering terjadi di dalam masyarakat kita. Padahal, jika itu dilakukan, permasalahan justru akan makin besar dan tidak kunjung selesai. Jadi, jika ini terjadi, sebaiknya segera menghubungi pihak berwajib agar permasalahan segera ditangani dengan cara yang tepat. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau tutur kata yang kurang lengkap, kurang berkenan, kami kelompok 5 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.